29, satu ayat saja. Roma pasal 8 ayat 29. Semua sudah mendapatkannya? Kita akan baca bersama-sama satu ayat. Kita akan baca bersama-sama surat Roma pasal 8 ayat yang ke-29 yang demikian bunyinya. Sebab semua orang, kita akan baca bersama-sama yang demikian bunyinya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya serta melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar atau kita pernah berkata, oh betul, saya kenal dia, gitu ya. Mungkin pikiran kita, saya kenal dia itu kita tahu namanya, kita tahu alamat rumahnya, dan kita tahu kurikulum vitae-nya, riwayat hidupnya, riwayat pekerjaannya, riwayat pendidikannya kita tahu. Dan mungkin lebih daripada itu kita juga tahu kepribadiannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita tahu akan kepribadian seseorang, biasanya tidak seutuhnya kita kenal secara keseluruhan. Itu baru sebagian kecil yang kita tahu. Karena kepribadian seseorang seringkali itu diwarnai dengan kehidupan rohaninya. Nah, karena itu sekarang kita akan berbicara tentang pertumbuhan rohani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bertumbuh itu salah satu tanda bahwa dia itu hidup, ada kehidupan di dalamnya. Dan pertumbuhan itu bisa pertumbuhan ke atas dan pertumbuhan ke bawah. Ke atas, kita tahu kalau kita bandingkan dengan pohon akan tumbuh dengan besar sekali seperti di sekoya. Nah ya, ada yang ke sekoya, ya pohonnya besar sekali. Ada yang umurnya ratusan tahun, itu saya pernah tanya. Dan tumbuh ke dalam itu berupa akarnya. Nah sekarang kita akan berbicara lebih dahulu bertumbuhnya yang ke atas. Nah apa tujuan kita bertumbuh ke atas itu? Pasti kita akan mau melakukan apa yang menjadi rencana Allah, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa tujuan di dalam pertumbuhan rohani kita itu? Atau mengapa rohani kita ini perlu bertumbuh? Jawabnya singkat saja, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena firman Allah mengatakannya di dalam Roma 8 ayat 29 yang sudah kita baca, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah telah memilih dan menentukan, dipilih dan ditentukan, ya, jadi sudah pasti itu, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya sama dengan gambaran Allahnya sendiri. Kita sudah ditentukan, dipilih sejak semula. Bahkan kalau kita bandingkan dengan surat Efesus, itu kita dipilih itu sebelum kita lahir. Itu kita sudah dipilih dan sudah dipastikan, ditentukan untuk menjadi gambaran anaknya sejak semula. Nah, mungkin kita akan berpikir gambaran anaknya atau gambaran Allah di dalam kehidupan seseorang itu seperti apa gitu ya? Bagaimana? Maksudnya sederhana sekali. Maksudnya orang kalau lihat kita, ciptaannya yang dibuat Tuhan ini, itu melihat Allah di dalam diri kita. Kalau kita seperti gambaran anaknya, orang melihat kita, melihat Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Itu maksudnya gambaran anaknya. Ada sebuah cerita di Mesir dulu, itu Firaun, Raja Firaun, kita pernah dengar namanya, itu buat gambar Firaun
banyak ditaruh di mana-mana tempat. Maksudnya apa? Supaya rakyat di Mesir itu tahu, oh, karena di Mesir itu raja juga dewa ya, dewanya atau rajanya ngerti, oh Firaun gitu ya, itu rajanya, itu dewanya yang harus dipuja, disembah dan dihormati serta diturut perintahnya. Jadi kalau Allah yang ada di dalam hidup kita, kita nurut akan perintah daripada Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada waktu manusia pertama diciptakan menurut gambar Allah, itu jelas dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1, dikatakan seperti itu. Kemudian Kejadian pasal 3 dituliskan bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan ilahi itu. Tidak semuanya, sebagian kecil atau sebagian besar hilang. Kalau kita bandingkan dengan surat Roma pasal 3 ayat 23 dituliskan bahwa sekalian manusia itu sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaannya di hadapan Allah. Nah, apa artinya saudara? Bahwa manusia pertama, Adam dan Hawa yang sudah diciptakan menurut gambar Allah itu hilang kemuliaannya. Kemuliaan Allah tidak memancarkan Allah lagi di dalam hidupnya. Sudah hilang, itu dituliskan di dalam Roma 3 ayat 23 juga dituliskan seperti itu. Nah, apa sebab Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa? Akarnya itu apa? Mungkin yang kita ingat ceritanya, oh itu karena Hawa terbujuk oleh setan. Semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, tapi satu tidak boleh. Ya, gampang kan? Kalau orang yang sakit yang dilarang semua jangan dimakan, tapi satu saja yang boleh kamu makan. Wah, pasti rasa aku pengen makan semua ya. Tapi ini dibalik, semua boleh makan, tapi satu yang tidak boleh kamu makan. Jadi berarti apa? Hawa itu tidak jatuh karena kepengen makan, tidak. Tapi apa kata iblis? Nanti kalau kamu makan itu bagus sekali. Kamu akan sama seperti Allah, bisa tahu yang baik dan jahat. Oh iya, aku akan sama seperti Allah. Wah, perasaan itulah yang menyebabkan dia jatuh di dalam dosa. Jadi sayangnya itu yang menjadi akar jatuh di dalam dosa. Allah kan yang memerintah, segala sesuatu saya lakukan, tetapi merupakan gambar Allah, Allah yang harus dimuliakan, Allah yang kelihatan kok, bukan saya yang kelihatan. Menurut gambar Allah, kalau apa segala sesuatu yang kita lakukan berarti Allah yang kelihatan, bukan saya. Allah yang dimuliakan, Allah yang ditinggikan. Wong saya yang berjerih lelah, saya yang susah-susah kok Allah yang ditinggikan gitu ya. Itu perasaan Hawa pada waktu itu sehingga dia makan. Nah, kira-kira ini saya tanya sama Bapak Ibu saudara sekalian, zaman sekarang itu ada apa enggak ya? Orang yang melakukan segala sesuatu kok enak, aku saya nggak rela, dia sih dipuji gitu ya. Kok enak, saya yang jerih lelah susah kok ya, dia yang mendapat pujian. Ada enggak ya kira-kira orang seperti itu? Hah? Tapi di sini nggak ada ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah akar daripada dosa. Kemudian dikatakan bahwa keturunannya itu juga dosa. Jadi kalau kita bandingkan binatang buas, anaknya itu juga binatang buas. Tidak bisa tiba-tiba berubah jadi binatang jinak. Harimau makan daging, anaknya makan daging, binatang buas. Anaknya tidur, binatang jinak atau buas? Tidur loh, tidak menggigit, tidak medeni, maksudnya tidak menakutkan kita, gitu, tidak menakutkan. Dia tetap binatang buas. Tidak bisa berubah dengan tiba-tiba menjadi binatang jinak seperti kambing terus makan rumput, atau seperti sapi makan rumput, atau seperti kita makan tahu tempe, wah enak sekali ya, banyak sayur-sayuran. Tidak bisa. Sebab itu Allah sendiri yang berusaha menolong manusia yang sudah hilang kemuliaannya di hadapan Allah. Ini sesuatu yang penting sekali Bapak Ibu dan saudara sekalian. Karena manusia yang hilang kemuliaan di hadapan
tidak dengar. Saya sudah semangat ngomong, Bapak Ibu Saudara tidak dengar. Pasti, wah ini kok tidak berguna, semua pasti lihat Gatot. Gimana ini Gatot ini ya? Gitu. Kok mic-nya tidak berguna? Kan lebih baik mic-nya itu dibuang saja atau diganti yang lain atau buat apa saja nyambil ya. Tapi tidak mungkin ya, jadi bulat-bulat. Di sini tidak ada bulat-bulat ya. Ini di Jawa, di tempat saya pakai blender sudah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi kalau kita ini hilang kemuliaan di hadapan Allah, berarti kita ini sudah rusak. Kalau rusak berguna atau tidak? Tidak berguna. Jadi Allah turun tangan sendiri, sesuatu hal yang penting sekali. Karena itu Allah menjelma menjadi manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus itu Dia rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa kita, hukuman dosa kita. Kalau kita baca surat Roma di pasal 5 itu dituliskan, di situ dituliskan bahwa Tuhan Yesus yang mati itu untuk membenarkan kita, kemudian mendamaikan kita dengan Allah, kemudian menyelamatkan kita, baru kita dapat memuliakan Allah dan kita berguna bagi Allah di dalam hidup kita. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita ini hidup berguna lagi. Kalau kita menikmati, merasakan kehadiran Allah pada sore hari ini dalam ibadah kita, lagu puji-pujian tadi sudah semuanya semua menyatu jadi satu. Kita hidup berguna bagi Tuhan. Kita boleh hidup di dalam dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tidak bisa melakukan sendiri. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Dia hidup lagi, Dia naik ke surga, kemudian Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita itulah yang memampukan kita untuk dapat memuliakan Allah kembali, untuk dapat memulihkan kita kembali sehingga hidup kita boleh berguna di dalam tangan-Nya. Nah, melalui proses pertumbuhan rohani terus-menerus di dalam hidup kita, maka di dalam Yesus Kristus Allah terus memperbaharui kita, memulihkan keadaan manusia menjadi sama dengan gambaran Allah, yang berarti menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, dengan keserupaan dengan Tuhan Yesus ini merupakan tujuan penetapan kekal dan yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Jadi sekarang ini berarti kita di dalam proses untuk menuju kepada kesempurnaan. Kita di dalam proses pertumbuhan rohani supaya kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus, seperti Allah, supaya kita bisa memuliakan Allah. Kemuliaan Allah terpancar di dalam hidup kita. Itu yang dituliskan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Di situ dituliskan 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Jadi apa maksudnya? Saudara, dikatakan kita semua di dalam pertumbuhan rohani yang dahsyat ini dari hari ke hari, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Siapa yang datang ke gereja sini tadi tidak bercermin? Atau kita sudah masuk ke toilet ya? Kita sudah bercermin, rambut saya gimana? Ya, bagaimana penampilan kita? Kemudian kita mungkin senyum di muka cermin. Terus yang keluar dari cermin orang yang nangis, betul? Pasti kita takut lari. Loh, saya bercermin senyum kok keluarnya orang nangis gitu ya? Ada apa itu? Gitu pasti tidak akan terjadi. Kalau kita bercermin dengan tersenyum, yang terpantul dari cermin itu apa? Orang tersenyum. Kita yang tersenyum, gitu ya. Saudara yang tersenyum. Mariani bercermin di depan
di depan cermin, Mariani tertawa ya. Nanti yang keluar Mariani nangis, enggak lah ya. Pasti Mariani tersenyum. Kalau Mariani nangis pasti Mariani sendiri lari ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maksudnya juga gitu. Kalau hidup kita di dalam pertumbuhan rohani sekarang ini kita mencerminkan kemuliaan Allah, berarti yang keluar itu nanti juga Allah. Mencerminkan kemuliaan yang tidak terselubung, jadi tidak ditutup-tutupi, akan keluar sebagaimana adanya. Nah, semuanya ini masih di dalam proses dengan pertolongan Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita inilah yang berkarya supaya kita mencerminkan kemuliaan Allah. Roh Kudus yang diam di dalam batin kita, hidup kita di dalam hati kita, yang akan memberi warna di dalam hidup kita. Apa yang ada dalam hati itu yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu yang kita katakan. Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan terus-menerus itu satu kebiasaan. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu satu watak, satu kepribadian kita. Nah, saudara, kalau kita hatinya diterangi, disinari, diberi pencerahan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita juga memikirkan sesuai dengan yang diperintahkan Roh Kudus. Kita mengatakan sesuai kehendak Tuhan, kita melakukan sesuai dengan kehendaknya, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu yang terjadi. Karena itu kita bisa mencerminkan kemuliaan Allah, bukan karena diri kita, tetapi karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Karena itu kita harus bergantung dengan Roh Kudus, bergantung dengan pimpinan Tuhan. Kita butuh Tuhan Yesus hari lepas hari. Kita butuh pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, karena Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah sejarah kehidupan kita masa lalu dan sekarang ini pada masa pertumbuhan dan untuk masa-masa ke depan, Roh Kudus terus berkarya yang akan mengubah kita serupa dengan gambar Kristus melalui proses pertumbuhan rohani yang harus kita alami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, melalui pikiran kita, melalui tindakan, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, dan melalui kebiasaan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, karena itu kalau ada orang yang menuntut dirinya, saya kok salah terus sih, jadi nyeseli dirinya sendiri. Ada orang yang menyesali dirinya sendiri, marah kepada dirinya sendiri. Saya sudah berusaha betul kok saya lagi ya. Atau kita menuntut orang lain, dia kok salah terus ya, dia kok tidak sempurna, dia kok begini kok begitu ya. Atau kita menuntut anak kita, cucu kita, dan sebagainya. Jadi kita menuntut orang lain untuk sempurna, dan dia sendiri seperti itu kok saya suruh lebih baik dari dia, enggak lah gitu ya. Jadi kita membandingkan atau memandang kepada manusia. Jadi biarlah kita tidak menuntut orang lain atau menuntut atau tidak membandingkan diri kita dengan orang. Jadi di dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita memandang kepada Tuhan, arahnya kepada Yesus Kristus, bukan ukurannya kepada manusia. Kalau manusia itu jatuh, mengapa saya tidak boleh jatuh gitu ya? Tidak, kita mandangnya kepada Tuhan, kita bandingkannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau kita dalam proses rohani, sampai kapankah proses pertumbuhan rohani itu akan berhenti, saudara? 1 Yohanes 3 ayat 2. Silakan salah seorang tolong membaca. 1 Yohanes 3 ayat 2. Bisa langsung dibaca dari layar. Siapa tolong baca keras-keras. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, di sini kita melihat sampai kapan dan besok kapan itu
besoknya itu kita seperti apa, gitu ya. Jadi proses pertumbuhan rohani kita ini akan berhenti sampai kita ini serupa dengan Kristus secara sempurna. Terima kasih. Sampai kita ini menjadi serupa dengan Kristus secara sempurna. Kapan itu? Kalau Tuhan sudah bilang selesai waktunya, sekarang sudah. Takut jatuh. Nanti ujungnya basah semua. Ya. Nah, supaya kita tidak memandang pada gelas dengan di atas, ya. Pikirannya di situ. Nah, saudara, sampai kita menjadi sempurna seperti Kristus. Kapan itu? Sampai Tuhan bilang selesai sudah kamu. Sekarang sudah selesai. Jadi kita ketemu Tuhan Yesus. Selesai waktu kita di dalam dunia ini, kita ini sempurna, disempurnakan oleh Tuhan seperti Tuhan Yesus. Jadi sampai kapan? Sampai Tuhan berkata berhenti, selesai, harus pulang. Tugasmu di dunia sudah selesai, kamu sudah selesai. Jadi Tuhan tidak akan menggunakan lagi kita di dunia, karena selama hidup di dunia dalam pertumbuhan rohani ini kita terus berguna bagi nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang sudah selesai, kita disempurnakan pada waktu itu. Nah, kalau kita ingat akan hal itu, biarlah kita ingat akan jam kehidupan kita. Kapan kita ini akan berhenti? 2 malam yang lalu saya telepon dengan sahabat saya di Indonesia, ya. Dia bilang, aduh, gak terasa kok saya ini sudah masuk umur 70 tahun ya, gitu. Dia bilang gitu. Hari ini kita merayakan 6 tahun ya. Ada yang anniversary, ada yang 6 tahun. Sudah dihitung. Saya hidup di dalam dunia ini, kalau hidup 70 tahun berarti kita hidup di dalam dunia ini berarti berapa? 25.560 hari. Karena 1 tahun 365 hari. Nah, saudara, jam kehidupan ini kita harus hitung sampai kapan. Jadi kita harus waspada, kita ingat, kita mau melakukan apa, kita sudah sampai di mana, Tuhan beri kesempatan seberapa banyak, mana yang kita pergunakan, mana yang tidak kita pergunakan. Biarlah hidup kita boleh berguna memuliakan nama Tuhan. Nah, dengan 3 ayat di atas tadi kita melihat bahwa masa lampau sejak semula kita sudah dipilih, kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kemudian masa kini merupakan masa pertumbuhan rohani kita untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita boleh berguna bagi Tuhan. Kemudian masa yang akan datang, kita bertemu Tuhan Yesus, kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Jadi melalui 3 ayat kita melihat apa yang kita melihat akan proses pertumbuhan rohani kita ini. Nah, mungkin kita akan berpikir dalam hidup pertumbuhan rohani ini kita harus serupa dengan gambar Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita bandingkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Dikatakan di situ, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita hidup seperti Kristus hidup. Yang pertama, kita akan lihat, kita akan hidup seperti Yesus pada waktu menjadi orang Nazaret, berarti menjadi manusia. Di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 di situ dituliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah dan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus, kita sama dengan Tuhan Yesus waktu jadi manusia, tidak sama dengan Tuhan Yesus waktu jadi Allah, ya, jadi manusia. Tuhan Yesus yang rendah hati dan yang bersedia mengosongkan diri. Tuhan Yesus yang taat dan setia sampai mati. Nah, itu yang kita tiru.
rendah hati, setia, taat sampai mati. Kemudian yang kedua, kalau kita sama dengan Yesus, apanya yang sama? Pelayanannya. Yesus melayani di dalam dunia ini. Yohanes 13 ayat 14-15 dituliskan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya apa? Bahwa di dalam pelayanan itu tidak ada pekerjaan yang hina, yang terlalu rendah. Ada seorang ibu yang datang selalu awal. Kemudian dia datang awal di gereja itu, di suatu gereja ini. Dia berdoa, dan setelah berdoa dia kursinya satu persatu dan didoakan supaya yang duduk di situ nanti pulang tidak dengan kosong, tetapi firman Tuhan yang tertabur itu tertanam dan akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidupnya. Jadi di sini kita melihat bahwa itu bukan pekerjaan yang rendah, bukan pelayanan yang rendah, dan tidak ada pelayanan yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Kemudian kita melihat yang kedua, artinya Tuhan Yesus membasuh kaki itu berarti Tuhan melakukan pekerjaan ekstra, memberi yang ekstra kepada Tuhan. Karena membasuh kaki itu bukan pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi pekerjaan membasuh kaki itu adalah pekerjaan seorang hamba. Hamba tempo dulu itu budak belia yang tidak punya hak apa-apa. Bahkan segala sesuatu ditentukan oleh tuannya. Dia tidak ada hukum yang melindunginya. Mau dibunuh sekalipun tidak ada yang bisa nuntut ya. Jadi hamba, dan hamba ini pekerjaannya salah satunya kalau ada tamu yang datang, dia membasuh kaki karena disediakan baskom yang besar untuk mencuci kaki. Orang-orang Israel pada waktu itu kalau pakai sepatu bukan sepatu tertutup, tapi seperti sepatu sandal gitu ya, sepatu led yang terbuka. Jadi kalau jalan itu kakinya penuh debu, sebelum masuk rumah harus dicuci dulu. Nah, yang mencuci itu pekerjaan hamba. Tetapi Yesus melakukan pekerjaan ekstra. Dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Nah saudara, kalau kita meniru panutan kita yang hebat ini, mau melakukan pekerjaan yang ekstra, akan terjadi sesuatu yang dahsyat di dalam pertumbuhan rohani kita. Berikan waktu 5 menit saja. Ada sebuah peristiwa yang terjadi, seseorang yang mau bunuh diri. Kemudian dia cerita kepada siapa, tidak ada yang memperdulikan. Ada satu orang yang bersedia untuk mendengar apa yang menjadi bebannya. Dia cerita semua. Orang ini bersedia memberikan waktu, bersedia untuk memberikan perhatian secara ekstra kepada orang ini. Didengar, setelah didengar tidak diberi nasihat apa-apa, cuma didengar, tidak jadi bunuh diri. Karena bebannya sudah terlepas, sudah puas. Dengan memberikan waktu ekstra, memberikan perhatian ekstra, menolong seseorang, sesuatu yang dahsyat terjadi. Nah kemudian kita juga bisa menolong seseorang dengan memberikan sesuatu pertolongan yang ekstra kepada dia. Tidak seharusnya saya menolong dia, ini ekstra saya berikan kepada dia. Seperti kita ini mengangkat kura-kura dari bawah yang kepengen naik tangga. Wah, kura-kura wis ora ngerteni awake dhewe ini sama bahasa Jawa ya, kayak lotruk ya. Orang ngerti, enggak tahu dirinya sendiri. Kura-kura itu ya jalannya di bawah, langsung dijempalin gitu ya, ada apa-apa. Kadang-kadang terlentang itu kura, kalau sudah terlentang enggak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Orang ini yang bersedia menolong kura-kura yang kepengen naik tangga. Kamu kepengen naik tangga ya? Ditolong, dinaikkan tangga, bahkan tidak di yang tangga kedua, ketiga, tapi karena kepengen naik tangga di atas, kita langsung di atas. Dengan memberikan waktu ekstra, bersedia menolong secara ekstra. Tidak seharusnya kita menolong kura-kura yang jalan di bawah itu, tapi kita bersedia untuk memberikannya. Kura-kura itu merasa bahagia, tertolong. Keinginannya, kerinduannya tercapai. Pergumulannya yang dia kepengen naik ke atas dari dulu sampai sekarang tidak bisa, sekarang bisa. Karena ada manusia yang memberikan perhatian ekstra, menolong secara ekstra. Tidak seharusnya,
tetapi manusia itu mau melakukannya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus di dalam bidang apa? Dalam bidang kasih-Nya. Efesus 5 ayat 2 dituliskan, silakan tolong baca. Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Terima kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sini dikatakan dan hidup di dalam kasih. Kristus adalah kasih, kita tahu semua itu. Jadi kasih itu tidak sekedar slogan, tidak sekedar teori, tidak sekedar kata-kata, tetapi dihidupi. Kita melakukan kasih itu. Jadi kasih yang nyata yang kita lakukan dan secara konsisten, ajak di dalam kita melakukan kasih itu. Nah, ada sebuah cerita, ada seorang anak, dia ini sedih sekali karena ibunya itu sakit. Padahal ibunya yang harus mencari nafkah, harus jualan di stasiun kereta api. Ini terjadi di Indonesia. Dan dagangannya itu ambil dari pedagang jeruk, pedagang buah-buahan yang besar. Dia ambil, kemudian dia jajakan. Tapi ibunya ini sakit dan bapaknya sudah meninggal. Kemudian anaknya terpaksa harus menggantikannya. Anaknya masih kecil. Dia menggantikan pekerjaan ibunya ini. Dia ambil dagangan, dipercaya oleh pedagangnya. Kan pedagangnya ini kasihan kepada keluarga ini ya. Dikasih dagangan, kemudian dia menjajakan di stasiun kereta api itu ya. Jeruk gitu ya. Nah, ketika dia menjajakannya ini, teman-temannya yang nakal, juga serombongan anak-anak nakal gelandangan yang ada di stasiun itu, dengan sengaja dia mendorong anak ini. Otomatis jeruknya ini